Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaika wa ala ya Rabbul karim wa antahu qadimah wasfa'ana ya ayyuhal mawtu salamun alaika rabbi undur ilayya sayyidi musilati al-qadratina ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'al lana muslimin bil wahidatil ya rabbana wujud yasir taqwahina qadri wa alihina wa rabbana amin. Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Ma'alif Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu Hadratul Karim Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu Panjang Kaumu Kiai Abdul Majid Al-Fikri, pengasuh perjuangan Salat Wahidiyah dan pondok pesantren Nurul Al-Madroh yang senantiasa kita taati dan kita ikuti. Hadratul Karamah Mbah Nyai wal Karamah Ibu Nyai radhiyallahu anhu serta ahlul bait yang kami muliakan, segenap pengurus pondok pesantren Nurul Al-Madroh yang kami hormati, segenap panitia pelaksana asrama Ramadan Pondok Pesantren Wahidiyah Pusat yang kami hormati, anak-anakku peserta Pondok Pesantren, peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang berbahagia. Perkenankan saya ikut di belakang panjenengan semua dalam rangka memanjatkan puja-puji tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat taufik serta hidayahnya kita bersama diridhoi dan diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi di bulan yang penuh mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sanjungan salawat serta salam yang sedapat-dapat
sholatnya dan seindah-indahnya. Marilah kita sanjungkan bersama-sama kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam, serta salam ikraman wa taqdiman wa mahabbatan. Marilah senantiasa kita haturkan ketampilan beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu wa ala sa'iri awliyaillah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Dengan penuh damai, mudah-mudahan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah zaman radhiyallahu anhu senantiasa berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah, karomah dan madronnya kepada kita bersama, sehingga kita senantiasa diberi kesadaran untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama Islam yang benar-benar bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya berterima kasih kepada saudari protokol yang telah memberikan waktu untuk saya memberikan materi asrama Ramadan kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti benar-benar senantiasa membawa kita menuju hamba-hambanya Allah yang benar-benar bertakwa min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin. Anak-anak, pada pagi setengah siang ini saya memberikan materi yakni tentang kitab Risalatul Maqid. Risalatul Maqid itu kitab yang membahas tentang kebiasaan wanita. Namun pagi ini saminya adalah pria dan wanita. Nah, tidak ada salahnya laki-laki ini juga mempelajari ilmu ini. Karena apa? Para laki-laki nanti juga akan mempunyai kewajiban untuk mendidik para wanita. Siapakah wanita itu? Boleh istrinya, boleh saudaranya, boleh anak-anaknya. Meskipun kalian itu masih jauh untuk menuju ke wilayah itu sebagai bapak ataupun sebagai orang tua, namun sejak kecil kalian harus sudah memahami ilmu-ilmu agama tentang kebiasaan-kebiasaan wanita muslim, wanita muslimah yang harus kalian ketahui sebagai saudara laki-laki atau sebagai bapak. Pagi ini bagian daripada Risalatul Maqid yang akan kita sampaikan adalah hal adab berpakaian wanita. Tentu saja ini adalah yang kita bahas adalah wanita muslimah. Pertama kali yang harus kita ketahui adalah apakah itu adab? Adab adalah sebagian dari sifat-sifat ketakwaan kita kepada Allah wa Rasulihi dan dalam bersosial kepada umat manusia.
adab ini amat penting sekali yang harus diperhatikan. Adab yang harus kita perhatikan itu tidak hanya adab lahir, yang terlebih lagi adalah adab batin. Karena keduanya itu saling isi mengisi. Adab lahir menyuburkan tumbuhnya adab batin, sedangkan adab batin itu menjadi jiwanya adab lahir. Adab coro jawone apa ya? Toto kromo. Apa? Tata krama. Adab kepada Allah Ta'ala dan adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada Rasul zaman, adab kepada guru, kepada ulama, kepada murid, kepada orang tua, bahkan keluarga kita, kepada anak cucu. Adab kepada pemimpin, adab kepada agama, itu ada sendiri-sendiri, dan masing-masing di dalam bermuamalah itu memakai adab. Betapa pentingnya adab. Sahibul Wahidiyah dalam hal ini adalah Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, seringkali mendahulukan bahwa mura'atul adabi muqaddam ala intisaril awamir. Artinya bagaimana? Memelihara adab harus diutamakan sebelum melaksanakan bermacam-macam perintah. Jadi kalau demikian, hanya adab itu adalah yang lebih penting dan lebih utama. Sebagai manusia yang tidak beradab itu sama halnya seperti apa ya? Hewan atau binatang. Binatang itu tidak memperhitungkan adab, tapi kalau manusia harus dan perlu sekali menerapkan adab-adabnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi dawuh yang mendawuhkan bahwa ijtima'u khisalil khair, terpadunya budi pekerti, tingkah lahir dan sikap batin yang baik, itu adalah pengejawatahan dari adab. Jadi budi pekerti, tingkah lahir dan batin itu harus baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian bahwa Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menempati makom yang paling tinggi dan paling mulia adabnya di antara para manusia. Hal ini Allah memberikan pujian dalam surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Wahidiyah senantiasa diajarkan untuk selalu li Rasul dan bi Rasul, sudahlah tepat jika kita selalu senantiasa makmuman dan meniru atau mencontoh pada beliau Rasulullah, berbudi pekerti dan berperilaku yang baik, sopan.
Itu bagian dari sebuah ketakwaan atau bagian dari sifat-sifat takwa kita sebagai manusia hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendawuhkan, yang membedakan antara manusia satu dan manusia yang lain itu apa, anak-anak? Yang membedakan kedudukan kita di hadapan Allah itu apa? Takwanya. Orang yang beradab otomatis adalah orang yang bertakwa. Dan betapa mulianya seorang makhluk atau seorang hamba di hadapan Allah itu adalah yang membedakan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan takut-takut kalau bisa jawabnya. Sing banter ayo coba diulangi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian. Oh, pelan-pelan, terlalu cepat ya. Kayak piye ya, sifat kalau pakulinan, kalau ngomong cepet-cepet. Berarti ini tadi kecepatan ya. Terus ada yang perlu diulang? Enggak toh? Yeah. Sekarang mengenai adab sudah saya terangkan. Terus kita menginjak kepada adabnya berpakaian wanita. Tentu saja adalah wanita muslimah. Sebelum kita menerangkan cara berpakaian wanita, kita ingin menyampaikan bahwa wanita itu auratnya yang bagaimana. Seluruh tubuh kecuali, alhamdulillah paham semua, kecuali wajah dan telapak tangan. Wanita itu mempunyai aurat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang perlu diingat dan penting adalah dalam masalah aurat ini, bahwa wanita itu wajib menjaga diri. Jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan melihatnya. Berarti yang diizinkan itu siapa, yang tidak diizinkan itu siapa? Sekarang yang diizinkan melihatnya aurat wanita siapa saja? Ayah, kakak, terus iya. Berarti laki-laki lain yang bukan muhrim haram, tidak boleh melihat aurat
wanita. Tadi siapa nggih? Suami, bapak, kakak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan, "Qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'di minha wa ma nadar." Qala, "Ikhfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Qultu, "Fa idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'd." Qala inistata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Qultu fa idza kana ahaduna khalian. Qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Artinya, saya bertanya, manakah dari aurat-aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak? Maka jawab Nabi, peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu. Ini aurat laki-laki. Saya bertanya pula, kalau orang-orang itu berkumpul satu sama lain, jawab beliau, kalau kamu dapat agar tak seorang pun melihat auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya. Kemudian ya, maaf. Kemudian saya tanya pula, kalau seorang dari kami dalam keadaan sendirian? Rasulullah menjawab, maka terhadap Allah sepatutnya orang lebih merasa malu dari terhadap sesama manusia. Ini yang bertanya ini berarti laki-laki ya. Nah, tadi laki-laki auratnya boleh dilihat oleh artinya aurat itu bukan yang dalam tanda petik loh ya Cah ya. Aurat adalah aurat laki-laki, perlu diketahui juga. Aurat laki-laki adalah di bawah pusar sampai lutut. Itu. Nah, berarti istrinya, anaknya dan hamba sahayanya yang boleh melihat aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan tadi seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Hadis yang lain, illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk, itu menunjukkan bahwa aurat itu boleh dilihat oleh yang boleh melihat tadi dalam pengecualian. Nah, ini tadi adalah hamba sahaya dan istri-istrinya tadi laki-laki ya. Itu dari aurat laki-laki. Tapi yang auratnya perempuan boleh dilihat oleh tadi bapaknya, kemudian suaminya, kakaknya, kemudian sesama perempuan. Terus kemudian meskipun itu bersama para muhrimnya, apa boleh kita itu bertelanjang bulat atau tidak memakai selembar kain pun meskipun itu sesama muhrimnya? Tidak boleh. Ini ada hadis yang menyatakan bahwa fa'idza kanal qaumu ba'dhuhum fi ba'dhin. Jadi telanjang bulat itu tidak diperbolehkan sama sekali.
meskipun itu kita itu di tengah-tengah muhrim kita. Jadi untuk kesopanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertelanjang bulat tidak boleh ya. Jadi adabnya mandi meskipun bareng konco-koncone itu yo pakai awer-awer aja. Tahu awer-awer? Ya. Intinya jangan telanjang bulat. Itu tidak boleh. Itu meskipun mandi loh ya Cah ya. Biasanya bareng-bareng satu kamar mandi dengan konco-koncone. Nah, itu upayakan jangan bertelanjang bulat karena apapun itu adalah aurat kita. Nah, walaupun laki-laki loh ya, pakailah sidi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa ta'arruf fa inna ma'akum ma la yufariqukum illa indal ghaiti wa hina yufdhir rajulu ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah olehmu bertelanjang karena ada bersamamu makhluk, dalam hal ini adalah malaikat, yang tidak hendak berpisah darimu kecuali ketika buang air besar dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, maka berasa malulah kamu terhadap mereka dan hormatilah mereka. Malaikat yang selalu bersama kita dalam keadaan apapun, malaikat siapa aja? Raqib dan Atid. Nah, ini ada perintah dari Rasulullah, kita menghormati malaikat yang selalu bersama kita. Nah, ini dalam hal perpakaian, seorang muslimah harus betul-betul yang memperlihatkan kemuslimahan kita. Pakai baju yang agak longgar. Sebagai santriwati, pantas apa tidak anak-anak kita memakai baju yang ketat-ketat? Ora pantas, hindari. Terus kemudian kalaupun toh pakai celana, harus celana yang longgar. Ojo pakai celana ketat atau istilahnya apa Cah? Legging ya. Nah, jangan pakai legging terus bajunya atasannya pendek, mintal-mintul gitulah. Itu tidak mencerminkan seorang muslimah. Barang siapa yang datang ke pondok sini masih punya baju-baju yang seperti itu, tolong dieliminasi. Jangan dipakai lagi. Legging itu hanya buat daleman, bukan dipakai untuk show kesana kemari, berjalan-jalan dan seterusnya ya Cah ya. Terus meskipun di dalam asrama kalian semua itu podo-podo perempuannya, ini saya menghimbau karena auratnya perempuan itu harus tetap terjaga. Kalau dalam keadaan di dalam asrama, hindari pakaian-pakaian yang seksi. Contohnya pakai celana pendek, terlalu pendek jauh dari lutut. Nah, meskipun perempuan, pakailah baju yang sopan. Apalagi kita mendapatkan label sebagai anak pondok. Baju yang
terlalu jauh dari kesopanan itu tolong diapakan? Disimpan, jangan dipakai lagi. Adakah anak-anak yang mempunyai pakaian yang mini-mini? Nah, mari setelah asrama Ramadan ini, baju yang terlalu mini dan tidak sopan sebagai ukurannya baju anak pondok diistirahatkan, jangan dipakai lagi. Siap? Siap loh ya? Janji loh ya? Nanti kalau para mentor ada yang laporan masih banyak anak-anak yang punya baju-baju yang tidak menutup aurat secara pantas dan layak, boleh dirampas ya. Dirampas untuk dimusnahkan. Apakah yang boleh kelihatan dari wanita yang di luar sholat? Nah, dalam keadaan sendirian atau ketika berkumpul sesama muhrim, aurat wanita di luar sholat ialah anggota tubuh antara pusat dan lutut. Itu sesama muhrim cah, gitu. Namun demikian, baiklah kita perhatikan pendapat para ulama dalam masalah ini. Jadi ini adalah sesama muhrim seperti yang saya maksud pas waktu kalian di dalam kamar mandi, misalnya pas mandi bareng-bareng, maka auratnya adalah di antara pusat dan lutut. Maka jika kalian pas mandi bareng-bareng, pakailah tadi apa? Awer-awer cara Jawane utawa pasatan. Jadi ndak bertelanjang bulat. Kalau kemarin-kemarin masih ada yang begitu, untuk ke depan setelah mendengar keterangan ini supaya merubah diri. Menurut para ulama Maliki, aurat wanita terhadap muhrimnya yang lelaki ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badan, yaitu kepala, leher, dua tangan dan kaki. Jadi ketika saat sekalian di rumah, di dalam rumah itu bolehlah pakai baju yang tangannya kelihatan, terus lehernya kelihatan, kakinya kelihatan. Itu auratnya perempuan saat di dalam rumah. Sedangkan menurut ulama Hambali, aurat wanita terhadap muhrim-muhrimnya yang lelaki ialah seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki dan betis. Ini Hambali ini lebih ketat lagi ya. Begitu pula terhadap sesama wanita yang beragama Islam, boleh orang perempuan memperlihatkan badannya selain anggota antara pusat dan lutut, baik ketika sendirian maupun ketika wanita-wanita itu ada di sisinya. Kemudian mengenai aurat wanita di depan laki-laki bukan muhrim atau di depan wanita non muslim, menurut Hambali
adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan dua telapak tangan. Karena apa anak-anak? Memang kedua anggota itu adalah bukan aurat. Jadi kepada laki-laki selain muhrim, maka aurat wanita adalah yang semestinya, yaitu kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Asy-Syafi'i, wajah wanita dan juga kedua belah telapak tangannya di hadapan lelaki bukan muhrim adalah tetap aurat. Sedangkan di hadapan wanita kafir bukan aurat. Sekarang aurat wanita dalam sholat, dan apakah menutupnya termasuk syarat sahnya sholat? Menutup aurat dalam sholat wanita itu syarat sahnya enggak, Cah? Jadi kalau terbuka auratnya sholatnya tidak sah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholatan haidin illa bihimar. Artinya Allah tak akan menerima sholat wanita, ini wanita yang telah dewasa maksudnya, kecuali bila menutup auratnya bihimar atau memakai tutup kepala. Kalau di kebiasaan Indonesia memakai mukena ya, Cah ya. Tapi sebenarnya tidak pakai mukena pun kalau bajunya sudah menutup aurat, artinya tadi telapak tangan, selain telapak tangan dan wajah sudah tertutupi, itu meskipun tidak pakai mukena itu juga sudah menjadi syarat sahnya untuk melaksanakan sholat. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang pakaian sholat. An Ummi Salamah annaha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalliyal mar'atu fi dir'in wa himarin wa laysa laha izarun. Qala idza kanat dir'u sabighan yughatti duhuruha qadamaiha, yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah wanita sholat dengan memakai baju dan kudung kepala saja tanpa pakai sarung? Jawab Nabi apa, Cah? Boleh, ternyata boleh bila baju itu panjang hingga menutupi bagian atas kedua telapak kaki. Seperti yang sering-sering kita lihat, ada seseorang wanita yang sholat hanya memakai baju tanpa memakai mukena. Yang penting adalah menutup seluruh aurat wanita.
Kemudian Rasulullah juga bersabda yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, barang siapa menarik atau memperpanjang pakaiannya dengan sikap congkak, maka Allah takkan memberi rahmat kepadanya pada hari kiamat. Mendengar itu Ummu Salamah bertanya, bagaimanakah seharusnya wanita membuat ujung kain mereka? Jawab Rasulullah, perpanjang sampai 1 jengkal. Ummu Salamah bertanya pula, kalau begitu telapak kaki mereka terbuka. Maka jawab Rasulullah, kalau begitu perpanjanglah sampai 1 hasta, jangan lebih. Jadi kita memakai mukena itu paling panjang itu 1 hasta, jangan sampai lebih. Karena nanti ditakutkan kita memakai baju dengan sikap yang congkak, jadi bajunya sampai ngelembreh panjang. Seperti halnya pas saat ada, kamu pernah lihat enggak ya? Pengantin yang bajunya ngelembreh panjang sampai diangkat-angkat oleh yang belakangnya itu, pernah ya? Itulah yang dinamakan baju dengan potongan baju congkak, dengan baju kesombongan. Itu yang dilarang oleh agama kita, agama Islam. Jadi kalau baju sholat atau baju pakaian kita sehari-hari jangan sampai melebihi batas yang disahkan oleh agama kita. Jadi jangan sampai ngelembreh panjang, nyeret gitu. Akhirnya ada juga saya lihat anak-anak yang pakai baju sampai menutup kakinya sehingga nyeret itu dikhawatirkan katutan najis ya. Makanya yang paling baik dan paling bagus itu adalah yang proporsional. Jadi tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Bagaimana jika ada anak-anak perempuan yang sholatnya itu rambutnya keluar terjuntai ke wajah atau keluar dari mukenanya? Itu aurat apa bukan anak-anak? Aurat. Jika tidak segera ditutup kembali atau dimasukkan lagi, sholatnya menjadi batal karena auratnya kelihatan. Jadi rambut itu harus betul-betul tertutup. Terus anak-anak perlu tahu bagaimana jika sebagian aurat itu terbuka di tengah-tengah sholat. Pas saat kita sholat, aurat kita itu kebetulan pakaian atau mukena yang kita pakai itu tipis, sehingga pas ada angin besar rukuhnya tersingkap. Itu bagaimana anak-anak? Segera ditutupkan kembali.
agar supaya aurat yang kelihatan itu segera tertutup. Jika dibiarkan auratnya tetap terbuka, menjadikan sholatnya tidak sah atau batal karena auratnya terbuka. Ini ada syarat-syarat bahan untuk menutup aurat yang perlu kalian ketahui. Mungkin ada yang sudah tahu bahan-bahan yang digunakan untuk menutup aurat saat dipakai sehari-hari ataupun saat dipakai dalam sholat. Bajunya itu harus tebal, artinya tidak nerawang ya, tidak menerawang. Apa nerawang itu ya? Menerawang itu ya, sehingga kelihatan kulit kita. Tapi untuk kain yang tipis dan itu tidak terawang itu bisa. Artinya tidak mutlak tebal. Sekarang itu ada mukena yang kainnya itu bahannya tipis namun tidak terawang. Jadi bisa untuk menutup aurat. Perlu diketahui juga bagaimana jika seandainya anak-anak itu kita dalam keadaan darurat sehingga tidak menemukan suatu alat untuk menutup aurat. Ini karena betapa pentingnya sholat dan betapa wajibnya sholat tidak boleh ditinggalkan, sehingga ada peraturan menutup aurat jika betul-betul dalam keadaan darurat. Sholatnya tidak boleh ditinggalkan dengan alasan orang duwe pakaian untuk sholat. Tidak, kalaupun toh punya tapi tidak bisa memenuhi atau menutupi seluruh aurat kita. Nah, ini ada berpendapat ulama Hanafi dan Hambali mengatakan lebih baik wanita itu sholat sambil duduk dengan merapatkan kedua pahanya satu sama lain, sedangkan untuk rukuk dan sujudnya cukup memberi isyarat. Nah, ternyata kalau seseorang itu penutup auratnya tidak bisa memenuhi ke seluruh tubuh, sholatnya boleh dilakukan seperti halnya sholatnya orang yang sakit dan tidak bisa berdiri. Boleh sholat sambil duduk, rukuk sujudnya sambil isyarat demi untuk menutupi auratnya seseorang tersebut. Bahkan karena pentingnya sholat dan tidak boleh ditinggalkan, jika penutup aurat itu najis atau dari bahan yang najis atau kainnya yang tidak terkena najis yang tidak bisa dimaaf, itu para ulama berpendapat bahwa wanita boleh melakukan sholat sekalipun dengan mengenakan pakaian najis atau terkena najis dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Itu karena darurat. Jadi dimanapun kalian bepergian dengan pakaian yang najis, ketika tiba waktunya sholat tidak ada alasan aku gak sholat mergo klambiku najis. Ini ada beberapa keringanan bahwa harus tetap sholat
dan tidak wajib mengulanginya meskipun pakaian yang dipakai itu najis. Ngerti ya? Namun jika mendapatkan pakaian yang suci dan waktu sholat masih tersisa, itu harus mengulangi lagi. Jika seandainya kalian itu sedang sholat, kemudian auratmu terbuka, apa yang kamu lakukan? Misalnya anak laki-laki sarungnya ceblok, melorot, apa yang dilakukan? Segera betulkan. Lah terus lak gerakane wakeh. Nah, maka untuk kehati-hatian kalau mau melaksanakan sholat yo lek sarungan sing rusak. Bila yang tersingkap itu ada seperempat dari aurat maupun hanya sebagian saja di tengah-tengah sholat, lamanya sepanjang pelaksanaan satu rukun, maka sholatnya rusak. Jadi lek sak rukun misalnya sampean takbiratul ihram, maca Fatihah, kemudian sarungnya ceblok, sholatnya rusak. Benak nih sarungnya, kemudian mengulangi lagi. Atau ada kalanya anak-anak itu pernah lihat ndak? Sholat guyone karo kancane, kemudian ambek koncone digudo, dibuli, diplorot sarunge. Pernah lihat ndak ngono kae? Nah, maka kalau terjadi demikian sholatnya rusak karena terbukanya aurat sampai satu rukun. Perempuan apa ya ada? Piye? Rukue yang bawahan ditarik gitu. Berarti ternyata podo ae ya perempuan dan laki-laki. Yang saya sering lihat itu sholatnya anak laki-laki, sepak sana sepak sini, jongkrok-jongkrokan gitu. Bakno perempuan juga begitu ya sholatnya. Itu piye zaman saat ini apa waktu dulu saya kecil-kecil biyen? Kalau saat ini saya kira kok yo wis ora pantes saja sholatnya semacam itu. Apalagi kalian sebagai santriwan dan santriwati, saya kira sholatnya itu sudah betul-betul tumak ninah. Kecuali sholatnya anak-anak yang terlalu ngantuk. Masih sering saya lihat sujud yang terlalu lama, ternyata ketiduran. Sedangkan menurut ulama Syafi'i mengatakan apabila aurat terbuka di tengah sembahyang,
padahal ada kemampuan untuk menutupnya, maka batallah sholatnya. Lek ora wis ngerti aurate terbuka tapi tidak ditutup, sholate batal. Berarti kalau ngerti ada kemampuan loh ya. Kalau tidak ada kemampuan, lain lagi ceritanya. Biasanya kalau auratnya wanita itu kaki saat rukuk, saat sujud itu biasanya kakinya kelihatan. Saat tahiyat akhir, nah, itu makanya kroso aja. Kalau kakinya auratnya itu terbuka itu kroso. Segera betulkan. Jadi aurat wanita, ayo kita ulangi lagi. Aurat wanita baik dalam keadaan sholat maupun dalam keadaan tidak sholat itu sama, yaitu wajah dan telapak tangan yang bukan aurat. Dari seluruh badan itu semuanya adalah aurat. Kalau laki-laki auratnya adalah pusat sampai ke bawah, sampai ke lutut, sebatas lutut. Lah terus saya pernah lihat anak-anak itu berkeliaran di sekitar pondok sini, kayak laki-laki ini ya, pakai celana di atas lutut. Gimana itu? Itu auratnya dipertontonkan. Besok-besok lagi ya, kalau berkeliaran atau berkegiatan di luar kamar, mohon jangan pakai celana pendek yang pahanya kelihatan, karena itu adalah aurat. Busana muslim atau muslimah ini diterangkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Hal ini bagaimana anak-anak menurut pendapat kalian? Sudah kamu penuhi apa belum ayat-ayatnya Allah ini? Kalau mau masuk ke dalam masjid harus memakai pakaian yang indah. Jadi pas wayah sholat ini khususnya anak-anak perempuan ya, kalau mau sholat ke dalam jamaah masjid sini, itu pakailah pakaianmu yang indah. Sering saya lihat anak-anak itu masih pakai pakaian seadanya atau seenaknya, pakai baju tidur kemudian dirangkepi pakai mukena gitu saja. Nah ini himbauan saya, kalau mau ini untuk utamanya sholat witir yang sering kali saya lihat, sholat malam itu. Kalau sholat maghrib sih masih pakai baju yang bagus-bagus, pakai karena mau madrasah, karena mau apa gitu masih pakai baju panjang. Nah ini saran saya, kalau sholat witir itu bangun dari tidur, mandi, kemudian ganti baju yang bagus atau paling dari yang pantas. Jangan baju tidur tadi dibawa menuju ke masjid. Nah ini karena ada perintahnya Allah Ta'ala bahwa pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Lah kan ada mukenanya Bu, kan sudah dirangkapi dengan mukena. Iya, tapi dikhawatirkan baju yang tidak pantas tadi, baju tidur dibawa ke dalam masjid itu
Ya lek bajumu kuwi mau bersih. Lah kalau kena air liur was tidur tadi. Nah, itulah perlunya kita senantiasa berpenampilan dan berpakaian yang indah di setiap masuk ke dalam masjid. Bagaimana aja? Setuju? Iya, setuju apa enggak kita takoni? Saya tanya, kalau mau berangkat ke masjid itu pakai baju yang pantas, pakai baju yang indah, setuju apa enggak ya? Ojo pas lek wayahe apel mau wacak wayur rapi wangi, tapi pas wayahe arepe budal salat bau iler parangi turu wudu tok klambine kena iler dipakai pergi ke masjid. Mungkin kalau anak laki-laki sih ganti baju panjang dan seterusnya. Yang anak perempuan karena ngenteng nih dilapisi dengan mukena, baju seadanya dipakai buat ke masjid. Terus untuk anak laki-laki ini saya juga mengimbau pakaian sholat selain sudah terpenuhi menutup auratnya, pakailah baju yang sopan. Kalau sholat itu upayakan jangan pakai apa aja? Apa aja laki-laki kalau sholat coba pakai apa? Nah, kaos, apalagi kaosnya itu ada tulisannya I love you. Nah, ya benar, ngadep Gusti Allah itu membawa I love you Gusti Allah, tapi pakai kaos dengan beraneka macam coretan-coretan dan tulisan-tulisan itu kurang sopan. Ya nutup auratnya sudah terpenuhi, tapi dari segi adab tadi loh ya, dari segi kesopanan kurang sopan, dari segi pemenuhan adab kurang terpenuhi. Syarat-syarat busana muslimat iki perlu dicatat ndak? Syarat-syarat busana muslimat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi pakaian wanita Islam. Dalam firman-Nya, bisa nulis Arab dengan didikte? Gak bisa ya? Tak wacak nih, nanti artinya aja yang ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adana ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya ditulis poga. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iki dawuh Quran loh Cah, bukan perkataan dari manusia. Jadi ini adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe didhawuhi melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasul bahwa hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maksudnya sing ndi to Cah mengulurkan jilbabnya itu? Bocah-bocah, anak-anak, mengulurkan jilbabnya itu yang bagaimana? Contoh yang sering kita lihat. Nah, jadi di area sini ini tertutup, itu jenenge mengulurkan jilbabnya. Bukan yang malah di gini-gini kan lah Cah. Lipat sehingga daerah sini ini terlihat vulgar. Cara berpakaian muslimah itu mengulurkan jilbabnya. Jadi area sini ini tertutup. Itu akan lebih aman dan mudah dikenali dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita itu tidak diganggu. Adanya gangguan-gangguan dari lawan jenis kita karena kita para wanita yang istilahnya mengundang untuk diganggu. Pakai celana ketat-ketat, kemudian pakai jilbab diikatkan dan tidak terjulur. Terus lagi Cah, pernah enggak kalian lihat pakai celana bajunya dimasukkan, ini perempuan loh ini, pakai jilbab diuntel-untel di leher sehingga area dada dan area pantat itu kelihatan menonjol. Pernah lihat enggak? Sering. Itu pakaian bukan pakaian muslimah. Meskipun auratnya tertutup, tapi lekuk tubuhnya dipertontonkan. Ya. Kalian sekali lagi saya peringatkan sebagai anak pondok, berpakaianlah yang sopan sebagaimana pakaian seorang muslimah. Bukan pakaian para non-muslim. Apa tadi? Jilbab harus dijulurkan. Nah, artinya kalau yang kemarin-kemarin pernah memakai jilbab dengan diarahkan ke belakang dan tidak dijulurkan, itu berarti perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Terus kemudian sebagai wanita yang memakai perhiasan, kalau berjalan atau kalau bertingkah laku dengan memperlihatkan perhiasannya, ini ada firman lagi yang mendawuhkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Pernah lihat orang yang berjalan dengan perhiasan mulai dari lengan sini sampai lengan sini, pakai gelang kaki dengan perhiasan emas, terus berjalannya
digedrok-gedrok nih, pernah lihat? Nah, terus kemudian kalau pakai gelang banyak, tangannya bolak-balik digini-gini kan, diangkat sambil mempertontonkan perhiasannya, pernah tahu? Nah, itu di dalam agama diperbolehkan enggak? Nah, sesuai ayat ini tadi, tidak diperbolehkan sebagai wanita muslimah memakai perhiasan yang berlebih-lebihan dengan tujuan untuk pamer. Ada lagi ayat yang menunjukkan bahwa para perempuan itu jika memakai penutup kepala harus dikudungkan ke dadanya, dan juga dilarang menampakkan perhiasannya. Itu adalah juga bagian daripada adab yang perlu kita jalankan dan kita taati. Bukan hanya perhiasan saja anak-anak yang tidak boleh dipertontonkan. Mempertontonkan kecantikan itu boleh enggak anak-anak? Tidak boleh. Allah Ta'ala juga melarang wanita yang berlagak dan mempertontonkan kecantikannya. Jadi jika ada wanita-wanita yang berlagai, piye to cah berlagai? Kuwakean polah wis cara bahasa Jawa ini mudah dipengingan. Kemudian sok cantik, kemayu, kemenyek. Nah, itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Lek sakjane lek kemayu kuwi ora ayu tapi kemayu cah. Lek kemenyek itu juga ya wis itu tadi lah, wis ketoke cantik tapi lagak atau bergayanya berlebihan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Itu juga sebagian daripada adab wanita muslimah. Cantik wayu itu meskipun tidak dipertontonkan, bakale ya panggah ketok. Wala yadribna bi arjulihinna liyulama mayufina min zinatihinna. Dan ternyata cah, orang yang senang pamer perhiasan itu dawuh Allah Ta'ala adalah bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Allah mendawuhkan bismillahirrahmanirrahim, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang artinya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Baiklah anak-anak, kita ulangi bahwa pakaian wanita itu wajib memenuhi sifat-sifat. Tadi coba dilihat catatannya, menutupi seluruh badan selain yang tadi disebutkan, wajah dan telapak tangan. Nomor 2-nya tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Ya, pakai baju yang ketat, celana yang ketat haram. Apa meneh kita sebagai santriwati. Kemudian nomor 3-nya tidak tipis.
Artinya tidak tipis itu ya yang memperlihatkan bentuk kulit dan bentuk tubuhnya tadi loh Cah, kulitnya ketok nerawang. Nah, itu yang dimaksud tidak tipis. Meskipun tipis asalkan kulit tidak kelihatan, gak masalah. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, tidak menyerupai pakaian lelaki. Piye, kok begitu? Gak setuju kah? Ini aturan ya Cah, harus ditaati. Cah wedok pakai rambut cepak gak ditutupi, nah itu ndak boleh. Itu menyerupai laki-laki. Pakaian perempuan yang menyerupai laki-laki itu yang bagaimana tuh ya? Terus tidak berwarna mencolok yang diniatkan untuk menarik perhatian orang. Terus yang nomor 6, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Ya jelas ya, wanita muslimah itu tertutup, wanita kafir itu yang piye Cah? Tahu toh bagaimana pakaian wanita kafir? Terus kemudian yang nomor 7, dipakai bukan dengan maksud pamer. Meskipun tertutup, meskipun syar'i, meskipun tidak melanggar aturan yang di atas, tapi niatnya untuk pamer tetap dilarang oleh agama kita. Ada yang bertanya? Tidak ya? Kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok dalam hal tata krama dan adab perilaku kita sambung pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengadakan tasyaffu dan istighosah. Mudah-mudahan pengetahuan yang kita terima tadi benar-benar dibarengi dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta barokah karomah nadhrahnya beliau Ghausul zaman radhiyallahu an, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang solih dan solihah sesuai harapan kedua orang tua kita, sesuai harapan beliau Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri selaku guru rohani kita, dan kelak di yaumil akhirah kita digolongkan menjadi orang-orang yang solih solihah selamat dunia dan akhirat, meniti Siratal mustaqim dengan mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa rintangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan thalabul ilmi kita, puasa kita pada hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah
انظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العلية يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث. الفاتحة. Demikian yang dapat kami sampaikan, segala salah dan israf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.